Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini dengan tidak lupa selalu menata hati kita supaya tetap mukhlis hati kita sebagai lillah, sehingga apa yang kita kerjakan nanti betul-betul mendapatkan ridho dari Allah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang hasil observasi kami, yaitu pengamatan metode pengajaran guru PAI, dan kesempatan ini kami akan mempresentasikan pembelajaran di sekolah dasar atau di Madrasah Ibtidaiyah Insan Utama. MI Madrasah Ibtidaiyah Insan Utama ini berada di Bantul. Alamat lengkapnya yaitu di Dukuh 15 Santen Bantul. Email sekian, kemudian masuk ke Kapanewon Santen, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55763. Penyelenggara Yayasan Tujuan Bersama Barokah. Ini profil sekilas tentang MI Insan Utama. Berikutnya ini MI Insan Utama ini belum lama mendapatkan izin operasional legalitas penyelenggaraan pendidikan. Ini foto-foto dari Kemenak ketika verifikasi ke sekolah tersebut. Kemudian visi Madrasah Ibtidaiyah Insan Utama mewujudkan peserta didik yang unggul, berakhlak mulia, mandiri, dan kompetitif. Kemudian dari hasil observasi pengajaran PAI yang diampu oleh Bapak Ivan Mustafa Nasrullah SPD di Madrasah Ibtidaiyah Insan Utama, hasil pengamatan kami yang kami lakukan adalah secara umum guru tersebut menggunakan metode ceramah dan problem solving. Metode ceramah dalam pembelajaran PAI, metode ceramah merupakan pendekatan tradisional di mana guru menyampaikan materi secara langsung dan terstruktur kepada siswa. Ivan Mustafa Nasrullah SPD memilih metode ceramah sebagai metode utama dalam pembelajaran di kelas. Definisi dalam metode ini, guru menyampaikan materi secara langsung dan terstruktur, berpusat pada penyampaian informasi. Berikutnya, kesesuaian metode ini sangat cocok untuk penyampaian materi dasar dan teori agama seperti akidah dan ibadah. Kelebihannya, efisiensi waktu, mudah diterapkan, dan memungkinkan cakupan materi yang luas dalam waktu. Kemudian berikutnya metode problem solving dalam pembelajaran PAI. Metode problem solving berfokus pada penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan materi agama, mendorong siswa untuk berpikir kritis. Metode ini juga dipilih oleh Ivan Mustafa Nasrullah SPD untuk menutupi kekurangan dari metode ceramah yang beliau pilih sebagai metode yang utama. Fokus utama
yaitu berpusat pada penyelesaian masalah nyata yang relevan dengan ajaran agama, mendorong aplikasi konsep. Kemudian keterlibatan siswa, melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi diskusi kelompok, analisis kasus dan pencarian solusi kreatif, kemudian studi kasus di MTS dan SD menunjukkan peningkatan hasil belajar yang signifikan dan pemahaman mendalam. Dalam praktiknya, pelaksanaan metode problem solving, implementasi metode problem solving dimulai dengan guru memberikan masalah konstekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Di antaranya, guru memulai dengan pemberian masalah kontekstual. Siswa berdiskusi kelompok, mencari solusi berdasarkan ajaran Islam. Guru membimbing dan memfasilitasi proses berpikir siswa. Evaluasi meliputi tes IC, kuis, dan refleksi siswa. Kelebihan dari metode problem solving ini yaitu keterampilan berpikir semakin meningkat dalam berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, internalisasi nilai bisa membantu siswa menginternalisasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, dalam pembelajaran bermakna bisa membuat pelajaran lebih menarik dan bermakna karena relevan dengan situasi nyata. Peningkatan hasil belajar, beberapa studi menunjukkan ketuntasan hasil belajar mencapai 90% dengan metode ini. Kemudian juga tentunya tidak lepas dari tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan metode ini. Meskipun banyak kelebihan, penerapan metode problem solving juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi, yaitu waktu dan persiapan, membutuhkan persiapan materi dan pelaksanaan yang lebih banyak dari guru. Kemudian beberapa siswa mungkin kesulitan beradaptasi dengan metode aktif pada awalnya dengan membutuhkan bimbingan ekstra. Berikutnya, guru memberikan keterampilan fasilitasi dan manajemen kelas yang baik untuk membimbing diskusi. Evaluasi hasil belajar cenderung lebih kompleks dan subjektif karena melibatkan aspek keterampilan dan pemahaman mendalam. Kemudian kita bisa membandingkan ya antara dampak metode ceramah dan problem solving. Kedua metode ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing yang menunjukkan potensi optimalisasi melalui kombinasi yang strategis, yaitu dalam metode ceramah efektif untuk penyampaian materi dasar dan teori, kurang interaktif dan cenderung pasif, cakupan materi luas dan efisien. Sedangkan dalam metode problem solving meningkatkan pemahaman mendalam dan sikap spiritual, aktif dan kolaboratif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jadi betul-betul siswa itu diajak untuk aktif ikut berpikir tentang apa yang menjadi tema pelajaran di saat itu. Kombinasi kedua metode dapat mengoptimalkan hasil belajar PAI, di mana guru problem solving efektif terbukti meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Ceramah tetap relevan untuk mengantar materi dan penyampaian konsep dasar teori agama. Integrasi metode disarankan mengintegrasikan kedua mode untuk menciptakan pembelajaran yang holistik dan
efektif, dukungan peningkatan kapasitas, pelatihan guru, dan dukungan sekolah sangat penting untuk implementasi efektif metode problem solving. Demikian pemaparan presentasi kami, mudah-mudahan bisa diterima. Apabila kami dalam memaparkan ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.